warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, ini keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Yang pertama, itu sesuatu yang benar. Al-Quran adalah petunjuk yang benar. Orang tadi pasti berperilaku benar jika membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran tadi bisa membaca Al-Quran tersebut patut dihiri oleh orang lain, khusus orang terdekat, itu tetangga. Misalnya melihat tetangganya bisa baca Quran. Kemudian yang ketiga, disukai oleh Nabi, sebab Nabi ada percakapan dengan seorang sahabat Sidin, dijawab di akhir daripada sabda Sidin, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Jinako ketujuh, orang tadi membaca Al-Quran tadi selain keluar daripada mulutku, jadi Sidin. Yang keempat yaitu memberikan syafaat ini di hari kiamat. Ini sudah masyhur hadis tersebut. Kemudian yang kelima, paling afdol ibadah. Dari Nabi paling afdol ibadah umatku adalah baca Quran, jadi Sidin. Kemudian yang keenam, itu bisa membersihkan hati. Sebab ada pertanyaan di antara Nabi dan sahabat ketika Nabi mengatakan hati kita ini bekarak. Gak pembersihnya jar sahabat, jadi Sidin, tilawatul Quran, baca Quran, jadi Sidin. Dan zikrul maut, mengingat mati. Zikrul maut, mengingat mati. Nah, kemudian yang ketujuh, meluaskan daripada rezeki. Nah, jadi di hadis Nabi tadi, orang yang rumahnya dibaca Quran, luas rezekinya. Orang penghuninya penuh serumah orang itu dibaca Quran tadi, rezekinya diluaskan oleh Allah. Di malaikat rahmat ketujuh datang, iblis bukahan. Tapi sebaliknya, jika sebaliknya, na'udzubillah. Nah, Allah. Yang ketujuh, orang membaca Quran tadi seperti buah yang harum. Kenapa? Sebab Nabi mengumpamakan seperti al-utrujati rihuha thayyibun. Nah, buahnya aromanya harum. Nah, jadi yang kesembilan, bisa menjadi obat hati. Allah jadi obat hati. Sebab di antara obat hati itu salah satunya adalah qiraatul Qur'ani bitadabbur. Nah, orang ketujuh baca Quran dengan tadabbur. Yang ke-10, sebagai karomat dari Allah Subhanahu wa taala, lawan juga sebagai Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Nah, sebab Al-Quran tadi dijulung ke manusia, dan sungguh kada diberikan kepada malaikat. Nah, jadi manusia tadi mulia sebab kalau diturunkannya Al-Quran tadi kepada manusia. Yang ke-11, dikawinakan lawan bidadari. Nah, jadi orang yang membaca Quran setiap hurufnya tadi itu seikung bidadari. Nah, seikung bidadari setiap hurufnya tadi lalu dikawinakan. Nah, itu janji, itu jar Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-12, amalan yang paling mendekatkan diri. Nah, amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah ketika ini ujar Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau baik paham atau kada kita baca Quran tadi, bagus lagi paham. Nah, itu amalannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13, dicintai dan dicium oleh malaikat. Nah, sudah malaikat mengucup tadi seorang laki-laki. Ini ada hadisnya. Nah, di antara dua matanya tadi dikucup, yaitu kening. Antara dua keningnya tadi dikucup oleh malaikat orang, artinya membaca Al-Quran tadi. Yang keempat, menguatkan hafalan, menghilangkan lendir balgom. Nah, jadi orang tadi jar Sayyidina Ali, salah satu menghilangkan lendir tadi yaitu membaca Al-Quran, sebab rongga ini aktif bergerak. Rongga tadi senam rongga yaitu membaca Al-Quran. Yang ke-15, kada mau mengelilu. Nah, ardalil umur, kada mau
mengelilu, artinya mengelilu tadi itu modelnya kayak gila. Kemudian ke-15 ke-16 sa'adatud darain, orang tadi akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang ke-17 menerangi rumah. Nah tadi sudah, Nabi pun menyuruh nawiru buyutakum, nah tarangi rumah buah nikam dengan membaca Al-Quran. Kemudian ke-18 Al-Quran ini cocok di segala hal, di segala tempat, nah, nikahan, tasmiyahan, ya Allah, dan macam-macam lainnya, dan dikorelasikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang bernilai ibadah. Ya Allah, Abu Lahab, Abu Jahal aja sudah menghimbau lawan warga Quraisy jangan dengarkan Muhammad baca Quran. Sekalinya inya pun aja sudah di dalam hatinya terpesona dengan bacaan Quran tersebut. Jadi sama-sama berpikir 1 hari 2 hari sama-sama menahan, akhirnya ada tahan. Sama-sama duanya imah itu sama-sama supaya kada ketahuan dari sama-sama menelinga ke rumah Muhammad. Sekalinya terdapat akhirnya supan pada dua. Nah itu tadi kisah lah. Kemudian yang ke-17 bukan yang ke-17, bukan. Yang ke-18. Bukan tuh yang ke-18, yang ke-19. Yang ke-19 orang yang ke-7 membaca Quran tadi hidupnya bahagia, matinya mati syahid, selamat pulang di padang mahsyar, kemudian dapat kenaungan di hari yang panas kena. Nah ya Allah, jadi itu amalkanlah Al-Quran, amalkanlah Al-Quran. Nah jadi amalkan Al-Quran tadi. Wahai pendengar sekalian, amalkan Al-Quran. Jadi orang membaca Al-Quran tadi bila nyinyir Nabi, jar Nabi baca Quran tadi berdiri, pas sembahyang tapi berdiri, sembahyangnya kau berdiri, dapat 100 kebaikan. Bilanya orang tadi sembahyangnya duduk, dapat 50 kebaikan. Kemudian orang tadi membacanya selain daripada sembahyang tadi sebuting huruf tadi 10 kebaikan. Allah sebuting huruf maksudnya tadi. Yang tadi tahu sebuting huruf 10 kebaikan. Dan orang yang mendengarnya tadi 1 kebaikan. Dan orang yang khatam dan Nabi dapat mendapatkan doa yang mustajab, rakas kabulnya tadi, cepat kabulnya, kayak kilat. Jadi orang yang dicela ada ketujuan baca Quran tadi, orang yang muntungnya kosong daripada membaca Al-Quran karena ketujuan baca Quran itu seperti rumah yang kosong. Jadi Nabi muntung tadi lagi rumah kosong tadi rigat bahantu belalat. Nah ya kalau kada bagus kalau nah jadi rumah kosong tadi kada dibersihi, kada tegaduhi. Nah jadi itu sebab umpama rumah nang kosong tadi. Nah kalau jadi sini pulang derajat orang yang membaca Quran tadi, orang yang paling hebat baca Quran tuh 3 hari khatam. Kemudian ada yang sekali seminggu khatam, itu yang sedang. Apa itu yang kurang khatam tadi dalam waktu sebulan, sekali barang khatam dalam sebulan. Nah, jadi ada juga yang 2 kali khatam dalam setahun, 2 kali khatam dalam setahun. Itu nang menunaikan hak Al-Quran paling dikit sudah yang itu. Kemudian makruh di Imam Ahmad menghatamkan Al-Quran lebih daripada kada hatam Al-Quran lebih daripada 40 hari dengan tanpa uzur. Nah jadi sejenak itu tadi. Kemudian keutamaan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sudah jelas, khairukum, orang yang paling bagus, orang yang belajar dan membaca belajar dan mengajarkan, limbahnya bisa belajar tadi mengajarkan pulang itu adalah orang yang sebaik-baik manusia. Kemudian orang yang mengajarkan anaknya Al-Quran
dapat satu pandangan keampunan baginya, keampunan dosa yang sebelumnya, masa yang telah lewat atau yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Nah, kemudian anak itu bisa membaca seayat lalu diangkat Allah satu derajat. Orang yang mengajarkan Al-Quran tadi, yaitu abahnya, orang tuanya maksudnya, ini perwakilan di abah, orang tuanya, sampai sepaling tinggi derajat, sampainya akhirnya baca Al-Quran tadi benaik sederajat. Nah, jadi itu tadi keutamaan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian Nabi itu sibuk, datang seorang laki-laki dari kaum Muhajir, Muhajir. Jadi Nabi tadi meninggalkan kesibukannya menghadapi laki-laki tadi, sebab dia tadi hendak belajar Quran, lalu Nabi mengajarkannya. Nah, gitu tadi. Jadi pernah ada pertanyaan kepada Imam As-Sawri, bagus jihad kah bagus mengajar Al-Quran kah? Nah, jadi bagus mengajar Al-Quran, karena khairukum, sebaik-baikkah kalian. Nah, jadi Ibnu Mas'ud mengajari 5 ayat Al-Quran itu lebih baik daripada mendapatkan 10 onta, yaitu 140 juta harga 10 onta tadi. Nah, jadi gitu tadi. Kemudian ulama, tadi ada ulama yang akon sampai 70 tahun di masjid belajar Al-Quran aja, sebab mengambil dari khairukum. Nah, khairukum man ta'allama Al-Quran ma'alamah tadi. Kemudian juga dalam kitab Khazinatul Asrar, orang yang berangkat mengaji Al-Quran walaupun 1 ayat saja ini membaca di sana, lebih baik bagi orang tersebut, bagi engkau daripada sholat 100 rakaat. Nah, itu hadis Nabi menjelaskan di situ. Nah, jadi di situ tadi sekali seayat tadinya berangkat kesan belajar Al-Quran, lalu dibandingkan lawan sholat 100 rakaat tadi, masih hebat 1 ayat nangnya belajar Al-Quran tadi. Nah, mudah-mudahan kita ketujuh baca Al-Quran tadi, mudah-mudahan kita ketujuh belajar Al-Quran tadi, mudah-mudahan kita istiqomah belajar Al-Quran tadi, biar aja mengaji itu, belajar Al-Quran tuh intera itu naik ke kada kah. Nah, kalau diulang-ulang kah kada apa-apa, yang penting ada niat belajar, karena belajar tadi perintah Nabi Muhammad SAW, mulai dari hanya lahir dalam buayan sampai ke mati tetap diwajibkan oleh Allah kita belajar, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tetap wajib kita belajar, kada ada kata ampih dalam belajar. Nah, jadi itu mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ulang, bagi pian berataan lah. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.